Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngepuncak lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau nge-review hotel yang ada di puncak, dan ini tuh kayaknya hotel paling baru. Sebenarnya udah pernah Bocan review juga sebelumnya. Kita mau nginep di Grand Aston Puncak. Tapi ada yang berbeda di perjalanan kali ini. Kalau biasanya ke puncak ya udah lewat tol puncak gitu, misalnya lewat tol Jagorawi arah puncak biasa gitu kan. Nah kali ini karena untuk menghindari macet pas weekend buka tutup, jadi Bocan milih ke puncak lewat Sukabumi Bobors. Jadi Bocan ambil tol Bocimi lagi, lanjut sampai ke Cigombong ya, pokoknya sampai keluar tol terakhir gitu deh. Nanti udah ada rutenya di peta digital, Bobors bisa atur-atur sendiri. Dan untuk perjalanannya dari rumah Bocan di Ciawi menuju ke puncak lewat Sukabumi ini, awal estimasi perkiraannya tuh tadinya cuma 2 jam gitu kan. Bocan pikir ya 2 jam, kalau beneran 2 jam gitu lebih lancar, nggak apa-apa daripada harus macet-macetan di puncak gitu. Jadi ya udah kita pilih lewat sini sekalian jalan-jalan tipis-tipis lah, karena kemarin kan Bocan nggak bisa jalan jauh tuh pas hamil. Jadi ya udah kita anggap aja ini road trip tipis-tipis kan. Nah kalau untuk jalanannya sendiri, kita tuh tadi keluar tol Cigombong ya Bobors, pokoknya tol terakhir yang diresmiin Pak Jokowi kemarin, pintu tol terakhir situ. Nah ini kita kena macet nih di pasar sini nih, tuh ternyata pintu tolnya belum ngelewatin titik termacet menuju Sukabumi Bobors, jadi masih harus lewatin macet-macetan di pasar, terus lanjut lagi, dan jalanannya tambal sulam sih Bobors. Terus pokoknya lumayan panjang deh jalannya. Akhirnya kita mutusin ambil alternatif nih supaya nembusnya nanti nggak terlalu jauh dari Cianjur. Tuh ini lewatin kebun teh. Terus alternatifnya ini sangat menantang sekali Bobors, mirip alternatif puncak Ciawi gitu lah ya. Agak sempit jalannya. Kadang bisa cuma satu mobil doang. Terus belokan-belokannya tajam dan naik turun. Jadi lumayan, ini butuh effort juga untuk perjalanannya, terus lumayan menantang. Makanya beneran berasa kayak road trip tipis-tipis Bobors, walaupun kayaknya deket gitu ya, cuma ke puncak doang, tapi ini tegang banget perjalanannya nih. Salah satu tikungan yang menantang tadi tuh tikungan, terus jalannya sempit, gak PR banget sih kalau harus papasan di titik tadi tuh Bobors. Dan ini masih lewat alternatif, nggak lama akhirnya nembus jalan raya Cianjur. Nah Bobors tinggal naik nih ke arah puncak, tapi dari timur, jadi kayak dari arah Bandung menuju ke puncaknya Bobors. Nah ini kena macet pasar Cipanas ya, tuh lumayan. Perjalanannya sampai Cipanas ini Bocan tuh berangkat jam 10, setengah 11 lah ya, setengah 11 nyampe sini tuh udah sekitar jam 1-an Bobors. Ini macet panjang, tadi kan udah macet pasar Cipanas tuh, ini macet lagi. Bocan kira tuh macet karena efek buka tutupnya gitu kan, ternyata ini macet adalah pertigaan La Eminence. Jadi pertigaan yang mau ke Hanjawar itu tuh macet parah dan bikin macet sampai ke belakang banget Bobors. Nih titik macetnya cuma di sini doang tuh, orang mau belok ke sana tuh macet, kesananya tuh udah lancar lagi tuh. Dan ini hotelnya udah deket banget, tapi karena kita belum makan siang gitu kan, berangkat jam 10 pagi, udah sampai jam 2an gitu masih belum nyampe. Akhirnya kita makan dulu. Kita makan di Bumi Aki nih, nggak jauh lah ya dari Grand Aston, sekitar 2 menit lah nyetir. Ini bis pakai berhenti mendadak pula. Nah kita udah sampai di restorannya. Ini Bumi Aki ada 2 nih. Bocan ambil yang di sebelah sini karena biar nggak muter balik lagi. Dan ini lagi weekend kan ya, jadi restorannya lumayan penuh nih Bobors. Tapi ya masih kebagian tempat sih. Bocan pilih duduk di sebelah sini yang dapat pemandangan Gunung Gede Pangrango. Cuma gunungnya lagi tutup awan tuh. Viewnya bagus sih, hijau seger-seger, dan enaknya Cisarua tuh ya, walaupun kelihatannya terik gitu tapi anginnya tuh dingin. Nah ini makanan cemilannya, ada kue bandros. Bocan suka banget sama kue itu tuh, kue bandros.
Nah ini kalau makan di Bumi Aki, Bobors tuh udah dapet free teh anget tawar. Nah kalau misalnya mau tambah minum bisa pesen. Bumi Aki ini menu makanannya kebanyakan ya makanan Sunda sih Bobors. Nasi liwet, terus gurame goreng, gurame bakar. Nah ini Bocan pesen nasi liwet yang buat 4 orang. Itu harganya sekitar 200 ribuan lah. Jadi ya per orang 50 ribu ya. Nah ini nasi liwetnya banyak porsinya. Dan yang makan kan anak-anak ya, jadi sebenarnya tuh nasinya kebanyakan. Cuma dia nggak ada porsi yang pertigaan gitu Bobors, porsi ganjil gitu. Nah ini porsinya langsung 2 atau 4 atau 6 sekeluarga. Nah makanya ambilnya yang 4. Ini isinya ada ayam, tahu goreng, tempe goreng, terus ada sambal sama ada lenca. Dan ayamnya sih enak ya, juicy, terus juga lembut, gurihnya juga dapet, sambalnya juga enak Bobors. Ya ini recommended lah, mungkin Bobors juga udah pernah coba makan di sini, enak kan? Udah selesai makan siang, kita lanjut lagi menuju ke hotelnya. Nah ini Bucin sebenarnya agak takut ya karena udah ditutup kan, jadi mobil yang dari bawah tuh yang dari arah Ciawi tuh udah nggak ada. Nah Bocan takutnya ini mobil yang berlawanan, dia ngambil sembarangan aja, tapi nggak sih, aman. Dan kita udah mau sampai ke hotelnya. Seperti biasa nih, sebelum kita review hotelnya secara detail, Bocan infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobors nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com, diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Grand Aston Puncak ini harga kamarnya mulai dari 1.200.000 per malam untuk tipe kamar deluxe. Terus juga ada tipe Studio King pemandangan gunung, harganya sekitar 1.400.000. Next ada tipe suite eksekutif pemandangan gunung, harganya sekitar 2.500.000. Catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau Bocan kemarin tuh ambil tipe suite eksekutif pemandangan gunung karena kamarnya luas banget dan ada batapnya juga. Pokoknya buat Bobors yang mau liburan ke hotel mewah dengan harga murah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra diskon lagi hingga 500.000 dengan pakai kode BOCAN500K dan Bocan Stay. Kuponnya ini bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2023. Nah kemarin Grand Aston Puncak ini kan harga awalnya itu 2.500.000-an ya. Setelah dipasangin kupon Bocan 500K dapat diskon langsung 177.000, netnya jadi 2.300.000-an aja. Lumayan kan diskonnya? Oh ya, buat Bobors yang mau liburan ke luar negeri tenang, masih ada kupon juga nih. Ada Bocan Stay 500K buat dapetin diskon up to 600.000 dengan minimal transaksinya 1,2 juta. Jadi liburan kemana aja, kapan aja, pesen tiket liburannya di tiket.com sekarang. Akhirnya sekitar jam 3 sore udah selesai makan siang, udah macet-macetan lewat Sukabumi sampai nembus ke Cianjur dan ke Cipanas sini. Sekarang kita udah sampai di Grand Aston Puncak. Nah ini di sini udah banyak staffnya yang berjaga, jadi pas tamu datang mereka langsung sigap nawarin bantuan Bobors. Nah kita turun ya, ini udah dibantuin dibukain pintu, terus juga diturunin langsung bagasinya berantakan, nyelip-nyelip, tapi mereka sangat sigap dan helpful. Terus ini untuk luggage tag, terus nanti Bobors tuh bisa pilih free valet atau mau parkir sendiri. Cuma karena suami itu pengen ngasih lihat akses parkirannya seperti apa, jadi kita tolak free valetnya. Jadi biar jalan sendiri, biar kerekam parkirannya. Nah parkirannya itu cukup luas, Bobors bisa pilih yang adem di sini, nggak kena panas dan nggak kena hujan. Parkirannya tadi ada yang di atas sama ada yang di bawah sini ya Bobors. Kalau dibandingin Re-Eminent sih nggak securam itu, jadi kalaupun Bobors mau nyetir sendiri ya masih bisa lah. Nah tapi kenapa ditawarin free valet, karena hotelnya ini nggak nyediain lift buat ke lantai lobby, jadi dia tuh harus pakai tangga, mungkin biar tamunya nggak capek kali ya, makanya mereka menawarkan jasa gratis valetnya itu. Dan kita udah sampai di area lobbynya. Iya sih Bocan tahu valet itu bilangnya valet, cuma kayaknya kalau nggak ada tagnya tuh kayak kurang ngena gitu.
Tetap enaknya ngomong valet gitu kan. Oke, kita lanjut nih Bobers. Ini lobbynya masih seperti yang dulu. Bocan tahun kemarin udah nge-review hotel ini dan balik lagi kemari karena sekarang tuh udah ada tipe kamar terbarunya Bobers. Nah ini lobbynya masih kelihatan kinclong karena baru ya 2 tahun, setahun lebih lah ya beroperasi. Nah ini ada disediain welcome drink. Terus untuk check-innya Aston tuh sekarang registrasinya online ya. Jadi Bobers nanti scan QR gitu, nanti isi email, terus upload foto KTP, semuanya lewat handphone. Jadi udah nggak nulis-nulis di kertas lagi. Nah ini pemandangan dari lobbynya cakep banget. Itu Bukit Ciloto. Cuma masih ada yang bakar sampah. Udah jauh-jauh kan healing ke puncak, ada yang bakar sampah ya, PR juga deh. Nah ini kolam renang kelihatan juga dari lobbynya. Terus di lobbynya tuh banyak bangku-bangku, Bobers bisa santai lah ya, duduk sambil nikmatin pemandangan, bisa sambil nikmatin welcome drinknya juga. Terus ini konsiernya di sebelah sini. Nah di atas ini Bocan nggak tahu ini tangga menuju kemana, tapi estetik sih, bisa buat tempat foto-foto juga. Tuh ini pemandangan kalau dari atas tangganya. Nuansanya full ya, kayu-kayuan. Terus di ujung sini tuh ada ballroom juga. Jadi Bobers bisa wedding ataupun bisa meeting di sini. Tuh, bangunannya luas ya ballroomnya. Walaupun gak nyampe dalam gitu, tapi ada tulisannya kapasitasnya cukup luas. Dan setelah nunggu sekitar 15 menit, akhirnya kamarnya udah siap nih Bobers. Kita langsung menuju ke kamar ya. Tadi udah dianterin kuncinya. Nah kita bawa rombongan. Sekarang berasa bawa pasukan Bobers kalau staycation. Walaupun cuma nambah 1 anggota gitu ya, tapi berasa lebih rame, lebih repot juga. Tapi sisi baiknya karena anaknya babynya masih full ASI gitu kan, jadi ya nggak ribet kena MPASI. Makanya Bocan masih handle sendiri. Mungkin nanti pas agak gede butuh neni ya bolehlah pakai neni. Kayaknya saya emang harus butuh neni Bobers karena lumayan repot banget. Dan kita udah sampai di lantai 5. Kamar Bocan ini ada di lantai 5. Di nomornya tuh 555. Ini adalah tipe suite-nya. Waktu kemarin ini belum buka, tahun lalu itu belum ada tipe ini, masih dibikin. Nah sekarang udah jadi. Dan kamarnya itu luas banget. Jadi ada 2 ruangan terpisah Bobers. Ini ada living room, terus di sebelahnya ini ada dining room. Tuh. Cuma dining roomnya nih nggak disediain kayak mini pantry gitu, nggak disediain wastafel atau apa gitu, cuma biasa aja. Nah ini salah satu treatment lebih kalau misalnya Bobers tuh pesen kamar suite adalah dapat komplimen fruit sama komplimen cake. Terus ini air mineralnya disediain 8 botol. Kapasitasnya kan dia sih tulisnya kapasitasnya bisa 2 orang ya, tapi minumnya lumayan nih Bobers, dapat 8 botol. Terus ini ada teko listrik sama ada mesin kopi. Jadi Bobers bisa pilih mau bikin kopi yang pakai mesin atau kopi tubruk biasa. Dan ini ada minibar. Ini minibarnya juga udah gratis. Cirinya nggak ada price listnya, jadi Bobers bisa nikmatin langsung. Dan kamarnya luas banget ya Bobers tuh. Terus ini ada televisi di depan sofa-sofanya. Ini juga udah smart TV, Bobers bisa nonton YouTube. Nah ini review Grand Aston yang tahun lalu nih. Sekarang kita balik lagi. Nah terus di samping sofa itu ada pintu balkon. Kalau kamar yang kemarin tuh kan yang di sebelah sana Bobers menghadapnya langsung gitu kan ya ke bukit. Nah kalau di sini yang tipe suite nih agak nyamping. Dapat sih view bukit sama gunungnya tuh dapat gitu parsial gitu. Cuma kalau dari pemandangan kayaknya Bocan lebih suka tipe yang biasa, yang deluxe. Tapi kalau misalnya Bobers mau bawa keluarga ya recommendednya sih pilih yang suite-nya ya. Tuh, karena ini balkonnya juga lebar nembus sampai ke situ. Jadi bisa perbandingannya itu 1 kamar suite ini bisa jadi 2 kamar yang deluxe biasa Bobers. Sekarang kita mau keliling kamar lainnya. Di keliling kamar bagian lainnya, ini adalah kamar tidurnya. Kamar tidurnya tuh ranjangnya twin tuh Bobers, bisa lihat ya bawahnya. Tapi ini ranjangnya gede. Jadi twin dijadiin 1 terus jadi gede gitu. Dan di dalam kamar ini ada smart TV juga, ukurannya 43 inch. Nuansa kamarnya modern ya Bobers, nggak terlalu banyak perintilan hiasan warna-warni. Dia pakai warna-warna yang kalem gitu.
Terus ini ada Hey Google. Bobers nggak perlu telepon resepsionis atau WhatsApp. Bobers bisa bilang Hey Google, teleponin resepsionis. Tapi bahasa Inggris ya. Nanti dia bisa nelpon resepsionis pakai tabnya ini. Bobers juga bisa setel musik, bisa kontrol volume. Nah ini ngutak-ngatik nih ya, tapi sebenarnya lebih enak pakai suara gitu. Atau misalnya Bobers mau keluar, lupa matiin, tinggal ngomong aja depan pintu, Hey Google, turn off the music. Nanti dia otomatis mati sendiri musiknya. Dan sekarang kita beralih ke area kamar mandi. Jadi sebelum di kamar mandi itu, ini ada satu tempat buat naruh koper, buat lemari gitu lah ya Bobers. Cuma lemarinya terbuka. Terus ada iron board, ada safe deposit box, center, sama bathrobe. Nah ini perintilan fasilitas pendukungnya. Di sebelahnya itu juga ada toilet. Jadi toilet sama kamar mandi tuh terpisah Bobers. Ini toiletnya pakai warna-warna yang abu-abu gitu ya. Dan kamar mandinya juga sama sih, jadi abu-abu, kesannya kayak industrialis. Terus ini batapnya lucu, batapnya kayak dari kaleng gitu. Kalau Bobers pukul bunyi kelontang gitu. Ya, batapnya nuansanya seksi gitu ya. Kayak iklan-iklan sabun apa gitu kan. Nah, terus di sini ada wastafel. Wastafelnya juga sama, dia pakai bahan yang sama dari batapnya tuh Bobers bisa lihat. Ini amenitisnya Aston. Dental kitnya juga Bobers bisa lihat itu pasta gigi, sama pasta giginya bagus. Terus sikat giginya tuh dari plastik daur ulang, jadi beneran sustainable. Dan ini area showernya. Di sini pastinya ada water heater, ada sabun, shampoo. Cuma yang di batap tuh nggak ada tambahan ekstra sabun sih Bobers. Jadi agak PR ya kalau sabun shampoo cuma disediain di area shower, tapi di batap nggak ada sabun shampoo-nya. Jadi udah gitu kan itu sabunnya pompa gitu, botolnya nempel. Jadi lumayan ribet kalau misalnya mau bikin sabun mau mandi di batap gitu kan. Dan ini pemandangan dari kamar. Tadi kan kita lihat pemandangan dari living room. Nah kalau ini dari kamar sama sih Bobers, pemandangannya masih ke pool, terus bukitnya kelihatan parsial gitu. Dan tadi lihat di kolam berenang rame, anak-anak udah gak sabar juga nih minta berenang. Kita langsung berenang. Cuma semenjak punya baby, Bocan lebih banyak di kamar. Jadi untuk yang mong-mong bocahnya ini sih bapaknya tuh sambil mong-mong sambil ngerekam gitu kan. Nah ini poolnya rame banget Bobers. Terus ini rumputnya asli ya, terus terawat banget. Nggak tahu sih ini boleh diinjek apa enggak, tapi banyak orang yang duduk-duduk santai di situ. Dan emang disediain kayak karpet Bobers. Mungkin hotelnya sadar ya area bangkunya tuh cuma limited gitu kan. Jadi disediain tempat piknik buat sambil nungguin anak-anak di area rumputnya. Nah ini kolam berenangnya kan panjang, tapi itu tuh terpisah-pisah. Ada pool anak, ada jacuzzi, sama ada kolam dewasa. Kalau yang di ujung tadi itu pool anaknya dingin. Terus ini yang tengah ini pool dewasa, ini agak dalam. Nah yang ujung nih baru nih pool anak-anak, bukan jacuzzi lah ya. Ini pool anak juga, cuma ini anget. Ya mungkin bisa disebut jacuzzi juga. Di sini para krucils bisa berenang dengan nyaman karena nggak kedinginan kan. Untuk kedalamannya ini 0,90, jadi hampir 1 meter ya Bobors. Jadi anak-anak kayaknya harus diawasin sih. Tuh, ini pemandangan bangunannya menjulang gagah menghadap ke perbukitan Ciloto. Nah ini padahal Bocan nginepnya hari Minggu ya, tapi masih banyak yang check in gitu. Biasanya kan kirain Minggu sepi, Minggu ke Senin, ternyata masih banyak yang check in. Nah ini suasana sore harinya, tuh sunsetnya cakep, sunset di balik perbukitannya bagus banget Bobors. Mataharinya tuh jingga-jingga gitu langitnya. Nah ini suasana lobby pas malam hari, makin cakep ya. Jadi pencahayaannya tuh kayak kontras banget sama ke dinding-dinding kayu yang ada di lobbynya. Nah ini pemandangan sore dari kamar Bocan nih Bobors. Tuh langitnya bagus banget, purple gini.
Dan ini suasana kolam renangnya udah pasti sepi ya, karena anak-anak udah selesai, udah dingin. Kalau untuk penerangan di dalam kamarnya ini juga oke, nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang, pas lah. Sampai ke kamarnya juga penerangannya bagus. Jadi enak buat istirahat ataupun bobors yang masih pengen aktivitas baca buku atau kerja, ini penerangannya bagus. Dan internetnya ini di limit sampai 10 Mbps aja, tapi naik turun. Kalau misalnya buat browsing di handphone sih masih lancar ya bobors, tapi kalau misalnya bobors butuh internet kencang buat kerjaan itu ya agak susah. Dan malam ini Bocan mau makannya lewat ojol. Tadi kita udah jajan, kita pesen ojol malam ini. Pesen nasi goreng gitu lah ya. Nah sambil pesen ojol kita lihat suasana hotelnya. Tadi kan pas sore, ini pas malamnya nih. Lorong-lorongnya juga semua terang benderang. Dan kamarnya, kita balik ke kamar, kita langsung makan. Anak-anak udah pada lapar nih bobors. Ini ada nasi goreng, Bocan bingung bilangnya pedo atau pedo, tapi kalau pedo jangan sampai ada kepanjangannya ya. Nah nasi gorengnya sih enak lah, lumayan. Terus hemat nih, satu bungkus 15.000, berempat cuma habis 60.000. Lumayan banget cara makan malamnya. Nah anak kedua Bocan ini sekarang udah bisa makan sendiri bobors. Padahal kemarin hidup lagi santai-santainya gitu kan. Anak-anak udah mulai pada gede, hamil lagi. Oke lah, itu bonus namanya bobors ya. Padahal mikirnya udah bakal santai, anak-anak udah mulai sekolah gitu, bisa nyantai di rumah. Terus dapat tugas lagi, ya udahlah, tugas negara kan. Nah abis makan bobors juga bisa bikin kopi buat nemenin malam yang dingin di puncak ini. Suhunya tuh lagi dingin banget ya puncak, biasanya nggak nyampe 16 kalau masih di sini, tapi ini dingin sampai 16 derajat bobors. Dan selamat pagi, tadi langitnya gelap, sekarang udah biru, cakep banget viewnya pagi-pagi, langitnya pas biru, bersanding dengan perbukitan dan pepohonan yang masih ijo-ijo gini tuh bobors. Bobors bisa tarik nafas dalam-dalam karena ini udaranya seger banget. Selama belum ada yang bakar sampah lagi, ini udaranya masih enak bobors. Nah ini suasana pagi, udah siap-siap langsung bangun tidur, kita mau sarapan. Kamar Bocan itu persis di bawah restoran, jadi dari jam 6 pagi itu udah mulai berasa berisik, geradak geruduk, meja, bangku digeser segala macam, suara langkah kaki itu kedengaran sampai kamar Bocan. Tadinya sempat mikir apa ini hantu gitu kan, tapi masa hantu mulainya jam 6 sore, jam 6 pagi, fix ini mah restoran. Bener, pas nyampe atas bener ini restoran, makanya pagi-pagi tuh di kamar udah berisik. Nah ini restorannya bagus sih, pemandangannya langsung kan terekspos tuh perbukitan sama pepohonannya. Sambil sarapan bisa nikmatin suasana paginya juga. Dan untuk menu sarapannya di Grand Aston Puncak ini, menurut Bocan sih sarapannya enak-enak ya bobors. Menunya tuh variatif dan jujur li, di beberapa hotel bintang 5 di Puncak tuh sarapannya kadang menu lengkap gitu, tapi untuk rasa makanannya kadang ya masih biasa aja. Tapi kalau di Grand Aston ini menurut Bocan masakannya enak dan menunya juga variatif. Nah ini ada ayam fried chicken, namanya ayam albaik, mungkin bahasa Arab, tapi ya intinya sama lah ya, ayam goreng tepung. Kalau ayam goreng tepungnya sih kurang berasa bumbunya ya bobors, tapi kalau untuk menu lainnya oke lah. Ini ada makanan Arab, ada makanan Indonesia, terus juga ada sambal-sambelan, sambalnya kelihatan menggoda. Ini ada soto ayam, ini untuk yang perkuah-kuahannya ya. Dan ada bubur ayam, ini bubur ayamnya enak nih, Bocan ambil terus Bocan cobain, itu enak. Nah ini makanan westernnya, ada kentang, ada jamur, terus ada kacang merah, dan ada sosis, biasa ya, sosis sapi atau sosis ayam. Dan ini ada beefnya juga. Terus ini tuh puding coklat, tadi kelihatannya coklat doang tapi itu puding. Terus ini area waffle sama area perkue-kueannya. Muffinnya sih enak bobors, tapi Bocan ambil kue pukisnya tuh kurang manis. Mungkin Bocannya kali ya yang terlalu suka manis, tapi iya kue pukisnya kurang nendang. Terus ini ada kacang ijo, bubur kacang ijo sama sereal. Nah ini sampingnya ada buat bakar ubi cilembu tuh bobors, jadi nggak cuma rebusan tapi ada ubi bakar juga. Nah ini ada siomay tuh, siomaynya ada 2, ada otak-otak sama siomay juga. Nah Bocan ambil nih siomaynya. Terus ini kacang rebus,
ya rebus-rebusan lah ya. Dan di sebelahnya ini makanan Jepang, ada miso soup sama ada sushi juga. Tuh sushinya lagi dibikin, masih dipotong-potong. Anak Bocan pastinya ngambil sushi. Nah ini nih, dia suka sushi yang ada norinya. Tuh dia minta 4 potong dan abis itu dia makan semua. Nah kalau di sebelah sana itu ada live cooking Bobers, ada bikin nasi goreng, bikin mie goreng. Jadi Bobers bisa request langsung, bisa makan anget-anget gitu kan. Tuh toppingnya juga banyak. Ada egg cornernya juga, tapi ini egg cornernya cuma nerima itu ya, telur goreng, bukan egg benedict. Nah kalau ini area perbakso sama permian, tuh bakso sama mie, tapi ini bukan mie ayam, cuma mie biasa aja. Terus ini aneka topping untuk ngeracik mie-nya, dan ini bubur juga. Dan di sebelahnya ini cake-nya ini free sih, jadi Bobers bisa ambil. Cake-nya menggoda ya, dan di dalam chiller gitu, jadi fresh dan higienis pastinya. Nah di sebelahnya ini ada es krim, tuh enak kan, ada kids cornernya. Terus ini ada healthy juice, ada bandrek juga. Cuma healthy juice-nya tuh belum di refill. Bocan datang dari jam 9 gitu sampai jam 10 dia belum refill juga healthy juice-nya. Jadi gak kebagian. Nah ini sarapan Bocan nih. Ada nasi goreng, ada siomay, ada buah, sama ada sushi. Sambil makan, sambil nikmatin pemandangan cakep, makin betah ya Bobers ya. Tuh. Ini suami yang suka ngeracik sendiri. Nah ini siomay, kalau siomaynya enak lah, kacangnya berasa. Terus ini nasi gorengnya juga enak, jamurnya juga enak, cuma ayamnya aja tuh, ayamnya kurang berbumbu. Nasi goreng campur nasi biryani coba. Biar hemat piring Bobers, biar bisa cobain dalam satu piring kan. Nah kalau bubur ayamnya ini enak nih, toppingnya lengkap, bumbunya juga berasa. Tekstur buburnya juga nggak yang terlalu encer, tapi yang paling enak sih toppingnya tuh. Ada ati ampela, ada telur, ada cakwe segala macam tuh, menggoda banget buburnya. Dan lagi enak-enak sarapan, si babynya minta sarapan juga nih. Akhirnya Bocan pindah meja ke yang pojokan. Tadi tuh sebenarnya pengen duduk nyari yang pojokan gitu kan, biar kalau mau nyusuin gampang. Tapi tadi penuh. Akhirnya pas kosong baru Bocan pindah meja. Nah selesai sarapan, kita mau explore fasilitas lainnya yang ada di Hotel Grand Aston Puncak ini. Tuh di lantai bawah sini ini ada kolam ikan. Bobers juga bisa kasih makan ikan ternyata, cuma itu ada jam-jamnya. Nah ini area playground indoornya nih Bobers. Ada trampolin, ada perosotan, permainannya ya nggak terlalu banyak sih, tapi anak-anak udah cukup happy. Nah ini kita bisa kasih makan ikan sama kasih makan burung, tapi itu di jam 7 sampai setengah 8 sama jam 3 sampai setengah 4 doang. Terus di samping kids club tadi itu ada gym, dan ini ada taman lagi. Tamannya cakep ya, ada air terjunnya. Jadi suasananya tuh hawa-hawa healingnya dapet. Nah kita intip fasilitas gymnya nih Bobers. Gymnya ya standar aja sih, cukup luas, tapi peralatannya juga gak terlalu banyak ya Bobers. Salah satu trik biar ruangan gymnya kelihatan luas adalah pakai dinding kaca. Jadi kelihatan lapang gitu kan. Udah lihat gym, udah lihat kids club, sekarang kita mau lihat area tamannya. Kalau dulu tuh tamannya belum jadi kan, masih kolam berenang doang yang jadi. Kalau sekarang nih tamannya udah jadi. Bocan penasaran aja tamannya mau dibikin apa. Ternyata tamannya dibikin seperti ini Bobers. Tuh rumputnya tuh bagus banget, dan pemandangannya kan langsung ke bukit-bukit ya. Jadi ini enak nih buat foto-foto, buat berjemur, buat santai-santai di sini. Dan itu ada kandang merpatinya juga. Jadi kayaknya kalau kasih makan burung di sini nih Bobers tempatnya. Cuma lagi nggak ada jadwalnya kan. Jadi udah kita main-main aja di tamannya. Tamannya sih bagus Bobers tuh. Bocan suka banget sama tamannya.
Dan sekian review Grand Aston Puncak dari Bocan. Ini hotelnya masih jadi top list hotel Bocan sih kalau ke Puncak, karena dari servis, dari makanan, dari suasana sampai ke fasilitasnya masih cukup oke. Mungkin nanti ya bakalan ditambahin permainan-permainan lagi, tapi ini Bobers worth it to try banget. Terima kasih Bobers sudah nonton video kali ini. Semoga bisa jadi referensi liburan buat Bobers yang mau liburan ke Puncak, dan bisa jadi hiburan buat Bobers yang belum bisa liburan.